Selamat pagi, musim hujan telah tiba, artinya kita di Jakarta atau wilayah lainnya yang rentan banjir itu harus siap-siap dan waspada. Dan yang paling utama, siapkan diri Anda untuk menjaga kesehatan. Kan kemarin dari musim kemarau kemudian ke musim hujan ya, ini pancaroba. Nah kemudian supaya aktivitas tetap berjalan lancar, tentu harus menjaga kesehatan, banyak minum vitamin dan buah-buahan dan berolahraga. Kalau saya biasanya pagi hari minum 2 gelas air putih setelah bangun tidur. Air putih yang hangat lebih enak ya. Habis itu makan bubur kacang hijau yang hangat juga. Langsung makan nih kok ya, enak sekali. Kacang-kacangan, kacang hijau, cemilan juga enak. Ini gampang sakit nih kalau lagi musim-musim kayak Betul. gini ya, harus hati-hati. Benar. Nah kalau misalkan tadi Niko suka sekali dengan minum air putih hangat dan juga makan bubur kacang hijau, nanti akan ada makanan yang hangat-hangat lagi yang akan disajikan oleh Chef Billy tentunya sesaat lagi. Nah kira-kira resep apa yang akan disajikan Chef Billy? Bakwan Malang komplit ternyata. Enak banget. Ini terakhir kali saya makan bakwan. Bakso Malang itu ketika ada di Malang, membukan Arema lawan Persegres. Gak usah jauh-jauh, kalau gitu nanti kamu bisa langsung kursus sama Chef Billy. Kamu kursus sama Chef Billy, sajikan buat kita. Sampai juga ya. Nah, kan cuma kita doang kan yang bisa menikmati bakwan Malang di sini. Saya dulu, dari kalian terakhir. Teman-teman di rumah juga bisa nih. Kami akan mengundang Anda untuk mengirimkan foto ke account Twitter kami @ims_net dengan hashtag #IMS_ngebakso. Nah, silahkan cari foto-foto yang paling unik, paling keren, pose-pose sambil makan bakso. Tapi mungkin tidak hanya sajian hangat-hangat, kita juga punya informasi yang hangat tentunya. Mungkin kita sekarang di Indonesia lagi bersuka cita, mungkin ada yang sedang menikmati akhir pekan dengan bahagia, tapi mungkin tidak demikian dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di Paris, Prancis. Dan kita mulai informasi pertama dari Paris, Prancis. Karena negara Islam Irak dan Suriah ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan teroris yang menewaskan ratusan orang di Paris, Prancis. Aksi terorisme tidak akan berhenti hingga pemerintah Prancis mengubah kebijakan politiknya. Dalam sebuah video yang dirilis 14 November 2015, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas aksi terorisme di jantung ibu kota Prancis. Salah satu pemimpin ISIS, Abu Salman, menyerukan setiap orang yang tidak bisa masuk Suriah agar memerangi Prancis yang menentang perjuangan ISIS. Kelompok militan ini akan menghalalkan segala cara untuk menyebar teror dan ketakutan di kota Paris. Dalam rilis berbahasa Arab dan Prancis, ISIS menyebut ke-8 orang pelaku terorisme Paris dilengkapi rompi bom dan senapan serbu. Aksi terorisme tidak akan berhenti hingga pemerintah Prancis mengubah kebijakan politiknya. Serangan dimulai dari penembakan di restoran Le Petit Cambos, Le Carillon di distrik 10, serta di Cafe La Belle Équipe. Sedikitnya 20 orang tewas akibat serangan pertama ini. Di sebelah utara lokasi serangan pertama, sedikitnya 3 ledakan bom bunuh diri terdengar dari luar Stadion Stade de France di Saint-Denis. Saat itu kesebelasan Prancis sedang bertanding melawan Jerman dalam laga persahabatan. Presiden Prancis François Hollande turut hadir dalam pertandingan ini. Aksi terakhir terjadi di gedung pertunjukan Bataclan. Di sini jumlah korban tewas mencapai 100 orang. Penembakan terjadi saat gelaran konser band rock asal Amerika Eagles of Death Metal. Pelaku teror juga sempat menyandra ratusan orang, meski kemudian polisi Prancis membebaskan para sandera dan menembak mati pelaku. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait teror di Paris, Prancis, kami sudah terhubung dengan kontributor NET, Dini Kusmana. Dini, bagaimana situasi terkini di kota Paris? Ya, selamat pagi. Kota saat ini di Paris dinyatakan sangat mencekam. Bahkan Presiden François Hollande sudah menyatakan bahwa aksi teroris ini disamakan dengan adanya aksi perang. Sehingga François Hollande menyatakan bahwa ini adalah kejadian untuk memperangi teroris dan Prancis dalam keadaan perang. Begitu. Oke, baik Dini. Sampai saat ini bagaimana situasinya di sana? Apakah ada tindak lanjut dari kepolisian Prancis sendiri atau mungkin ada kebijakan dari KBRI sendiri untuk warga Indonesia yang di sana? Polisi masih terus mencari tahu lebih lanjut karena polisi berhasil menangkap salah satu orang tersangka yang dinyatakan berhasil kabur, yaitu di mana orang ini adalah yang menyewakan mobil hitam yang digunakan oleh para teroris yang menyerang di Bataclan. Orang ini ternyata berasal dari Belgia dan saat ditangkap di perbatasan Belgia, dia sedang bersama 2 orang lainnya. Namun polisi Prancis masih sangat hati-hati untuk menyatakan apakah mereka terlibat langsung dari grup aksi teroris ini atau hanya menyewakan mobil tersebut.
Pihak KBRI sendiri dan juga pihak KJRI sudah menyediakan adanya hotline dan juga menyediakan statement agar warga negara Indonesia lebih berhati-hati dan diharapkan untuk tidak keluar rumah pada saat ini dan dalam keadaan berkabung hingga 3 hari, yaitu hari Senin. Baik, Dini, sekarang posisinya ada di mana? Sekarang saya sedang ada di Montpellier karena di Paris banyak metro yang ditutup, juga transportasi untuk ke Paris juga ditutup. Jadi kemungkinan saya besok pagi baru bisa berada di Paris untuk melihat situasi dan juga bertemu dengan beberapa warga Indonesia yang kebetulan ada 2 orang yang tinggal hanya 1 menit dari tempat kejadian. Oke, kalau di Montpellier sendiri kondisinya seperti apa? Di Montpellier banyak polisi juga berkeliaran, juga tentara, dan beberapa acara seperti spektak dan konser juga dibatalkan untuk demi keamanan. Baik. Oke, ini kalau untuk imbauan dari KBRI sendiri mungkin adakah untuk warga negara Indonesia? Ya, himbauannya itu tadi seperti yang saya nyatakan bahwa diharapkan agar warga negara Indonesia yang berada di Paris sebaiknya mereka untuk tetap berada di rumah bila memang tidak dalam keadaan darurat untuk keluar. Diharapkan juga mereka untuk hati-hati dan bila ada sesuatu pertanyaan, mereka bisa menghubungi langsung hotline yang mana langsung disediakan oleh pihak KBRI 24 jam. Oke, berarti Dini ini kan sekolah juga sudah ditutup ya dari kemarin. Berarti praktis hari ini sampai hari berkabung Senin besok kegiatan mungkin kantor atau sekolah masih belum bisa dilanjutkan? Diperkirakan seperti itu. Misalnya mulai hari ini bahkan tempat wisata, bahkan juga Menara Eiffel pun ditutup. Baik. Baik, terima kasih banyak Dini melaporkan dari Montpellier, Prancis. Dan ini memang masih berkabung seperti tadi Dini menyatakan juga ternyata sampai hari Senin. Dan memang kemarin Presiden Prancis juga sudah menyatakan bahwa negara Prancis dalam kondisi darurat. Dan untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia Kedua nih teman-teman, Prancis ini menutup seluruh perbatasan negara. Betul. Jadi untuk mencegah adanya mungkin aksi lanjutan dari teroris ini. Selain menutup perbatasan, kemudian juga menutup beberapa tempat-tempat vital, tempat wisata seperti tadi Menara Eiffel, kemudian pertandingan Prancis kemudian yang akan berlangsung tanggal 18 November melawan Inggris juga dibatalkan. Setelah kemarin pertandingan Prancis-Jerman sempat terjadi ledakan hingga 3 kali ya di menit ke-17 dan di luar stadion juga ada beberapa korban jiwa akibat kejadian tersebut. Langsung Presiden François Hollande ini langsung dievakuasi dan karena dihadir di situ dalam pertandingan Jerman melawan Prancis. Ya. Oke, dan selain itu juga ada beberapa konser musik yang rencananya akan digelar per akhir November ini juga akhirnya dibatalkan Dibatalkan semuanya. ya. Semua dibatalkan.